Dita adalah mahasiswi yang kuliah di sebuah kota. Sebagai anak rantau, dia tinggal di sebuah tempat kos. Dita betah tinggal di tempat kos itu karena pemilik kos ramah kepada anak-anak kos, juga kerap membagikan makanan. Itu hal sederhana yang disukai anak-anak rantau seperti Dita. Namun, suatu hari Dita mendapati sesuatu yang membuatnya sangat ketakutan, dan merasa perlu pindah dari tempat kos itu. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Semula, Dita ngekos di sebuah tempat kos yang campur antara laki-laki dan perempuan. Alasan Dita ngekos di situ bukan karena campurnya, tapi karena tempat kos itu menurutnya sangat bagus. Kamarnya luas, kamar mandi di dalam, dan ada taman serta pepohonan di depan kamar kos, sehingga suasana terasa asri dan adem. Ada pula tempat parkir untuk menyimpan sepeda motor anak-anak kos. Meski tempat kos itu dihuni laki-laki dan perempuan, namun ada pemisahan yang jelas. Ada 2 deret kamar kos di sana, 1 deret khusus untuk laki-laki dan 1 deret untuk perempuan. 2 deretan kamar kos itu dipisahkan taman. Di tempat kos itu juga tersedia toko yang menyediakan aneka kebutuhan sehari-hari, yang harganya sama dengan toko-toko lain. Toko itu juga dimiliki pemilik tempat kos. Dengan segala fasilitas yang ada di tempat kos itu, Dita serta yang lain pun nyaman tinggal di sana. Namun, karena kenyamanan itu pula, banyak orang yang ingin ngekos di sana, dan hal itu menjadi latar belakang biaya kos terus naik dari waktu ke waktu. Dita sudah ngekos di tempat itu sejak awal kuliah, dan setiap kenaikan semester biasanya juga diiringi kenaikan biaya kos. Ketika Dita masuk semester 6, biaya kos di tempat itu sudah berkali-kali lipat dari biaya kos ketika ia masih semester 1. Sayangnya, kenaikan biaya kos itu kadang tidak selaras dengan kondisi keuangan orang tua para mahasiswa. Akibatnya, kiriman uang dari orang tua masih tetap, sementara para mahasiswa yang ngekos harus membayar biaya kos lebih tinggi. Hal itu juga dialami Dita. Ketika menghadapi kenaikan biaya kos untuk kesekian kali, saat ia masuk semester 6, Dita merasa tidak mampu. Uang kiriman orang tuanya tidak bertambah, karena kondisi keuangan yang memang tidak ada peningkatan, sementara Dita harus membayar biaya kos yang naik cukup tinggi. Karena latar belakang itu, Dita terpikir untuk pindah tempat kos yang biayanya lebih terjangkau. Yang keberatan dengan kenaikan biaya kos tidak hanya Dita, tapi juga beberapa temannya yang juga ngekos di tempat yang sama. Orang tua mereka sama-sama tidak mampu menambah uang kiriman, sementara mereka harus membayar biaya kos yang kian naik. Akhirnya, Dita dan 2 temannya memutuskan untuk mencari tempat kos lain. Seminggu sebelum masa kos di tempat lama habis, Dita bersama Siwi dan Vivin mulai mencari-cari tempat kos lain, khususnya yang cukup dekat dengan kampus. Menurut Vivin, ada 1 tempat kos yang waktu itu tersedia, namun tidak semewah tempat kos mereka. Tempat kos yang disebut Vivin itu cukup dekat dengan kampus, dan menyatu dengan rumah pemilik kos. Jadi pemilik kos itu memiliki rumah yang tanahnya masih luas. Tanah kosong yang masih luas itu lalu dibangun tempat kos, yang kemudian disatukan dengan rumah pemilik kos. Mereka pun mendatangi tempat kos yang disebut Vivin, dan disambut suami istri yang memiliki tempat kos tersebut. Suami istri itu bernama Pak Nadim dan Bu Murti. Menurut mereka, ada 7 kamar di tempatnya, dan masih ada 3 kamar yang masih kosong. Dita dan 2 temannya pun melihat kamar kos yang ada di sana. Kamar-kamar kos yang ada di tempat itu bisa dibilang tidak jauh beda dengan tempat kos mereka sebelumnya. Bedanya adalah ukuran kamar lebih kecil, dan tidak ada taman serta pepohonan di depan kamar kos. Setelah mengetahui biaya kos yang jauh lebih murah, Dita dan yang lain pun sepakat untuk pindah ke tempat kos itu. Seminggu kemudian, Dita serta Vivin dan Siwi memindahkan barang-barangnya dari kos lama ke kos yang baru. Mereka pun memulai kehidupan di tempat kos yang baru, dan biasa berinteraksi dengan pemilik kos yang ramah.
Setelah beberapa hari ngekos di tempat itu, Dita yang dan lain mulai menyadari kalau Pak Nadim dan Bu Murti, suami istri pemilik kos, hanya tinggal berdua, karena tidak tampak ada anaknya. Di rumah pemilik kos, ada bingkai foto besar yang memperlihatkan seorang perempuan, yang mungkin anak pemilik kos. Namun perempuan itu tidak pernah kelihatan. Menurut Siwi, mungkin anak perempuan pemilik kos sudah menikah dan tinggal di rumahnya sendiri. Anak-anak kos menyukai Pak Nadim dan Bu Murti. Selain ramah, mereka memperlakukan anak-anak kos seperti anak-anaknya sendiri. Kadang-kadang mereka berbagi makanan dengan anak-anak kos. Atau setelah bepergian, mereka sering membawakan oleh-oleh untuk anak kos. Itu mungkin hal sederhana, tapi membuat anak-anak kos gembira. Hari-hari berlalu, dan tanpa terasa Dita serta Siwi dan Vivin telah ngekos di tempat baru selama 3 bulan. Mereka merasa nyaman dan betah di tempat kos itu. Lalu, suatu malam, terjadi peristiwa aneh yang membuat Dita dan teman-temannya ketakutan. Malam itu sekitar pukul 9, dan Dita dan serta Siwi baru pulang dari makan malam. Mereka membawa sebungkus makanan untuk Vivin yang malam itu tidak ikut keluar. Ketika memasuki area kos, Dita dan Siwi mendapati suasana tempat kos sepi seperti biasa, karena anak-anak kos ada di kamar masing-masing, begitu pula suami istri pemilik tempat kos. Namun, saat melangkah menuju kamar Vivin, Dita dan Siwi berpapasan dengan perempuan sebaya mereka, dan perempuan itu tersenyum pada Dita dan Siwi. Dita dan Siwi tidak tahu siapa perempuan itu, dan mereka pun membalas senyum perempuan tersebut. Begitu perempuan tadi berlalu, Dita dan Siwi teringat pada bingkai foto yang mereka lihat di rumah pemilik kos. Perempuan tadi sama dengan perempuan yang ada di foto, jadi mungkin itu anak pemilik kos. Dita dan Siwi membicarakan hal itu saat sampai di kamar Vivin, dan mereka mengira kalau anak pemilik kos mungkin lagi pulang untuk menjenguk orang tuanya. Keesokan harinya, saat pulang kuliah dan bertemu dengan Pak Nadim dan Bu Murti, Dita dan Siwi pun mengatakan soal anak perempuan mereka yang tadi malam terlihat. Di luar dugaan, Pak Nadim dan Bu Murti seketika pucat, dan seperti orang shock. Dita dan Siwi jadi bingung mendapati reaksi itu. Beberapa saat kemudian, Bu Murti bertanya pada Dita dan Siwi mengenai perempuan yang mereka lihat tadi malam. Dita dan Siwi menyatakan kalau perempuan yang berpapasan dengan mereka tadi malam sama seperti perempuan yang ada di foto yang mereka lihat, yang mereka sangka anak Pak Nadim dan Bu Murti. Bahkan baju yang dikenakan perempuan itu tadi malam sama seperti baju yang ada di foto. Dengan ragu-ragu, Pak Nadim lalu menjelaskan bahwa perempuan yang ada di bingkai foto itu memang anaknya. Namanya Tantri. Tapi Tantri sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, saat sedang berpetualang. Menurut teman-temannya, Tantri terjatuh ke laut dari sebuah tebing, dan jasadnya tidak pernah tertemukan. Bu Murti lalu mengatakan, ini kedua kalinya ada anak kos di sini yang mengatakan bertemu Tantri. Bu Murti lalu menceritakan, sebelum Dita dan Siwi, ada anak kos lain yang juga pernah mengalami hal sama, yaitu berpapasan dengan sosok perempuan yang mirip Tantri. Tapi setelah tahu kalau Tantri sudah meninggal, anak kos itu lalu ketakutan dan tidak lagi ngekos di sana. Karenanya, Bu Murti berkata pada Dita dan Siwi agar tidak perlu takut, toh sosok Tantri yang berpapasan dengan mereka sama sekali tidak mengganggu. Bu Murti menyatakan, mungkin Tantri senang melihat anak-anak kos di sini, karena setidaknya ada yang menemani ayah dan ibunya. Mendengar penjelasan itu, Dita dan Siwi kebingungan. Antara takut sekaligus bersimpati pada kisah yang baru mereka dengar. Jika Tantri memang sudah meninggal beberapa tahun lalu seperti yang dinyatakan Pak Nadim, artinya perempuan yang tadi malam mereka lihat adalah arwah Tantri. Kenyataan itu membuat Dita dan Siwi jadi merinding. Apalagi Bu Murti juga menyatakan ada anak kos sebelumnya yang pernah mengalami peristiwa sama, yaitu bertemu arwah Tantri. Artinya arwah itu bisa muncul kapan saja, dan dapat terlihat siapa saja yang ngekos di sana. Itu membuat mereka ngeri. Di sisi lain,
Dita dan Siwi juga bersimpati dengan Pak Nadim dan Bu Murti. Mereka pasti sangat kehilangan atas meninggalnya anak mereka, dan keberadaan anak-anak kos mungkin membuat mereka tidak terlalu kesepian. Jika mereka keluar dari kos itu, lalu berita soal arwah tantri terdengar anak-anak kos yang lain, bisa-bisa semua orang akan ketakutan dan tidak mau lagi ngekos di tempat itu. Akhirnya, Dita dan Siwi serta Vivin memutuskan untuk tetap ngekos di tempat Pak Nadim dan Bu Murti, meski berisiko dapat bertemu arwah anak pemilik kos sewaktu-waktu. Toh seperti yang dikatakan Bu Murti, mungkin tantri senang melihat anak-anak kos di sini, karena setidaknya ada yang menemani ayah dan ibunya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.